Ini berarti sebenarnya ini warisan leluhur yang benar-benar dikembangkan oleh generasi saat ini. Itu tugasnya anak muda sebenarnya. Jadi mewarisi leluhur kita ini dengan nilai-nilainya dan mengembangkan ke dalam zaman saat ini ya. Jadi generasi saat ini tidak lupa gitu ya dengan asal usul, dengan karakter bangsanya gitu ya, leluhurnya gitu ya. Bener sekali. Pemain gamelannya cewek-cewek. Waduh ini aduh ini kalau ada yang jomblo saya datanglah gitu. Oh ada ya pasti ya. Aduh itu ke barat-baratan. Barat sampai ke baratan membuka kafe. Aduh daku ini suka yang buka-bukaan tapi aduh gimana ini, jangan kalau dalam sini ya. Tahun yang lalu Soekarno bicara atau Mahapati Gajah Mada atau Pajajaran bercerita, Siliwangi yang bercerita. Kesungguhan ini tak pernah luntur dengan hujan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Aduh, halo. Aduh. Lusur saja Pot, kamu ini Pot. Aduh, iya sudah ini begini. Saya perkenalkan dulu ya. Dulu. Assalamualaikum kepada para pemirsa. Aduh, ketemu lagi dengan Daku Cepot Jowo di Wayang Kucris. Aduh, pada kali ini kita akan berbicara dengan dua tokoh pemuda dari Gresik ini. Dari Gresik, Jawa Timur. Kita akan berbicara tentang kota seger. Nah, itu kota seger itu apa? Kota yang seger atau apa seperti ya si Henol begitu, seger-seger lah begitulah ya, atau apa gitu. Berbicara tentang hal itulah pokoknya ini kita akan bahas. Aduh nakal, ya tuh aku ini kalau yang nakal-nakal itu biasanya orangnya ya begitulah, aduh suka panjang itunya gitu. Ini saya pendek ini karena hidungnya ya ke dalam begitu ya. Kita akan berbicara tentang kota seger, kota. Kalau boleh kita berkenalan dulu dengan dua tokoh pemuda ini. Pemuda inspiratif ini tidak akan Anda temukan di mana-mana ya, kecuali di Gresik ini. Nah, ini Gresik ini punya dua pemuda amunisi kesenian dan budaya. Ini kita bicara bertemu dengan Bapak siapa ini Pak? Aduh, bagaimana? Pak Yudi. Aduh, Bapak Yudi. Aduh, kenalan dulu Pak. Aduh, ini. Aduh, sekali ya. Wah, ini. Aduh, saya tadi makan asin, baunya. Kalau dengan ini Bapak siapa ini Pak? Aduh, Patik. aduh Patik. Aduh, ini Mas Patik, ini Patik ini ikan patin gitu ya, saudaranya ini berarti begitu. Mirip. Oh, mirip ya. Aduh. Ya. Begini ini. Aduh, bagaimana ya saya bicara tentang yang seger-seger itu teringat dengan mantan saya yang jauh itu gitu. Jadi sebenarnya ini kota seger ini apa gitu Pak? Itu monggo penjelasan gitu ke sini. Ke situ ya Pot. Iya, monggo ya ke sini. Oh, jangan ini hidung saya pendek ini. Aduh. Ya monggo. Kota seger ini apa gitu? Ceritanya. Waduh, ini. Ini dramatis ini. Waduh. Kota seger itu sebenarnya singkatan. Suaranya Bapak ini bisa di Singkatan. Waduh, singkatan. Aduh, iya. ya. Bukan disingkapkan gitu ya Iya, celananya gitu. aduh, Bukan aduh. Ya, monggo. Aduh, Iya. salah. Iya. Aduh, maaf ya Pak. Kota seger. Iya, kota seger Pak. Komunitas teater sekolah Gresik. Waduh, teater sekolah Gresik ya. Iya. Waduh, itu di Gresik ini teater sudah memasyarakat gitu ya Pak ya. Pot. Dan Waduh. berdiri sejak 1986. Waduh, ini 86 saya lagi di kandungan ibu bapak saya itu kalau begitu. Aduh, saya sudah berteater bapak saya dan ibu saya kalau begitu ya Pak. Teater percintaan, romantisme ya Pot. Ya monggo. Aduh, dari 86 ya Pak. Aduh, Lah. monggo. Terhitung itu sejak 2005 mulai dihitung. Waduh, 2005 ini. Aduh. Itu ada 42
sekolah se-Kabupaten Gresik. Gresik itu aduh 42. Wah, Aduh, aktif ini. semua saat itu, Waduh, Pot. ini. Nah. Jadi sebenarnya Gresik ini menjadi kota seni harusnya ya, itu begitu. Seni, tapi yang penting nggak pagi-pagi itu, Pot. Iya, aduh, oh ini Iya. jangan itu, Suka aduh, seni, Pot. jangan, aduh, ini. Lalu bagaimana eksistensinya, suka dukanya gitu Pak? Bagaimana ini? Jadi ceritanya Iya, itu bagaimana? ada dua tokoh utama sebenarnya. Dua tokoh. Gus Roin. Gus Roin, aduh iya. Iya, dari Sidayu. Beliau Waduh. ini tokoh utamanya. Terus yang kedua di kota, daerah kota, itu almarhum Pak Lenon Pak Makanan. Lenon, aduh itu seniman besar itu saya pernah dengar itu ya. Iya itu. Jadi dua tokoh itu yang membesarkan teater Nah, di Gresik. wah itu ya. Karena beliau itu punya murid-murid banyak, akhirnya murid-muridnya mengembangkan Oh, di sekolah gitu. masing-masing. Waduh, iya. Gitu, Pot. Sampai Oh. sekarang. Oh, Ketua pertamanya kebetulan saya. oh itu, aduh bapak Iya. sendiri ya, bapak itu. Nah, Berarti ini ketua yang itu- keberapa gitu. waduh ini, Iya. itu Iya, berarti Pak. ini ketua-ketua teater Gresik gitu ya dari dulu ya. Oh, Jadi iya. kalau bapak ini ketua teater pertama kali begitu ya Iya, Pak. Itu begitu. bagaimana itu cara merancang gitu, bagaimana mengembangkannya Merancangnya, gitulah, mengembangkannya membudayakannya dengan hati, Pot. dengan hati, aduh, Iya. dengan cinta begitu Iya, ya, aduh begitu. itu cinta kepada kesenian Kesenian. itu untuk Dan- memperhalus hati itu manusia ya, seni itu bener itu Bapak. Bener. Lalu bagaimana itu suka dukanya di dalam dunia teater itu loh Pak? Sukanya itu karena di sekolahan itu kan kadang-kadang banyak yang tidak tahu teater. Oh, Dipikir itu teater itu seperti konser. waduh, konser. Oh, dan Konser. Dan ada tawur-tawuran. Waduh, Pot. ini. Wah, itu yang berat bagi kita Iya, ini pelakunya ini. waduh, ini seperti Memahamkan pada beberapa bapak ibu guru kalau teater itu mengajarkan karakter, mengajarkan kedekatan kita terhadap Tuhan, wah agama, itu dan bener. masyarakat. Itu bener-bener bener. Itu dengan hati dulu, Pot. Udah, waduh bener Tapi itu. hati ini sakitnya itu di sini. Aduh, ini apa ya? Aduh ini harus, ini jangan-jangan ini menjadi kode harus diobati dengan obat hati. Jadi pengen nikah 2 kali ini, ini jangan-jangan ini. Tapi oh enggak itu, tapi harus dengan hati ya, Iya, begitu dengan ya, hati. berdasar itu ya. Kalau Jadi- dengan hati itu yang Iya. menerima itu pasti dengan hati. Oh iya, legowo lah Legowo. begitu ya kalau bahasa Akhirnya Jawanya. kesenian di Gresik ini bisa berkembang dengan hati legowo. Wah, Tanpa harus itu. diunggul-unggulkan. Itu bener itu. Jadi maju bersama, besar bersama, Po. Itu jadi Itu. iya, tidak seperti hidung saya lah itu. Ah, Jadi ya itu kecil Dilesep. gitu ya. Itu ya. Itu yang itu. Iya, berarti saya ini tidak lapang dada ini. Jadi hidungnya ya gini ya. Jadi tapi Kalau lapang dada bahaya, Po. aduh itu. Aduh ini. Iya ini pemirsa, aduh ya. Kalau yang namanya lapang dada ini untuk perempuan itu hati-hati ya. Jadi nanti ada yang memegangnya begitu. Jadi ini kita kembali lagi. Kalau di Gresik itu kesenian teater gitu ya. Ada teater apa aja, tradisi atau apa gitu, pengembangannya bagaimana itu? Kalau teater tradisi itu sejak mbah-mbah dulu, Po. Tapi Waduh, namanya nggak teater tradisi, Po. Apa itu? Ludruk, Waduh, ludruk. Iya itu. lawak, Wah, itu seru itu. ngidul, Waduh. Terus Waduh, copat sapaan. Waduh. Copat sapaan. Jadi itu sebenarnya warisan leluhur itu. Banyak sekali di Wah, Gresik ini. Pencaan, Po. Wah, Kita boy, baik. Po. Iya. Sekarang Sulapan, Po. Ya Waduh. itu ya pertunjukan, Po. Wah, Dulu benar. Mbah saya itu bagian itu, Po. Wah, gini. Berarti sebenarnya ini warisan leluhur yang benar-benar dikembangkan oleh generasi saat ini. Itu tugasnya anak muda sebenarnya. Jadi mewarisi leluhur kita ini dengan nilai-nilainya dan mengembangkan ke dalam zaman saat ini ya. Jadi generasi saat ini tidak lupa gitu ya dengan asal-usul, dengan karakter bangsanya gitu ya, leluhurnya gitu ya. Bener sekali, Po. Itu, Nah, Pak. yang tidak kalah penting, Ya Po. ada apa ini? Gresik itu Bedanya apa ini? banyak
Apa itu? Apa? Karena Gresik itu kan kota santri. Waduh, kota santri. Seperti saya di sarung Iya, gitu. Aduh, santri juga Daku santri ini kok. santri loh, aduh ya. Iya, Terus Gresik kota itu seperti disunat gitu tiap hari pakai sarung Iya, atau gimana itu? Berkeseniannya itu Iya. mengedepankan etika dan estetika. Waduh, ini benar-benar Etikanya diutamakan. etika. Waduh, Nggak itu. estetikanya, Bot. Oh, Kalau begitu. etikanya sudah bagus, estetikanya juga Pasti jadi muncul sendiri ya indah. itu. Iya benar itu estetika itu menuruti dengan etika gitu ya. Bahwa hidup itu harus ada etikanya begitu ya. Benar sekali. Iya, nggak bisa lah kita bisa bicara kesenian ya harus buka baju atau bugil gitu ya, itu kan bukan budaya kita itu ya. Wah, itu ke barat-baratan. Barat itu, sampai aduh. ke baratan membuka kabeh, Aduh, Bot. itu, aduh, Daku ini suka yang buka-bukaan, tapi aduh gimana ini, jangan kalau dalam Makanya kesenian ya. logo atau apa Iya. itu dari Kota Seger itu mempunyai slogan. Oh, yaitu slogan ini. hadir dan mengalir. Oh, hadir dan mengalir gitu ya. Jadi hadir itu, makna hadir itu bagaimana itu? Cak Patih ya itu, Cak Patih. Monggo, apa itu? Iya. Hadir Jadi gitu. kita hadir dari Kota Seger itu mengikuti kegiatan yang ada atau membuat kegiatan yang ada untuk berkesenian di dalam komunitas itu. Silaturahmi yang diutamakan. Waduh, ini nilai esensi ini, esensi. Lalu itu lanjutannya Dan bagaimana? kemudian kita tidak bisa untuk memaksakan diri, kita harus menyesuaikan kultur yang ada di Yang sini. ada di Seperti metodenya Wali Songo. Waduh, ini nilai-nilai ini yang tidak ada lagi di zaman saat ini. Jadi budaya yang mengalir atau apa gitu ya, esensinya itu jadi cara mengadaptasi dari para wali gitu ya, berkesenian gitu ya, Mengutamakan kearifan lokal. kearifan lokal. Aduh, itu setuju, saya setuju. Tapi begini, dengan perkembangan zaman saat ini nih, kita tidak bisa menutup mata toh, ya bener. Aduh, bagaimana? Aduh, aku bener terus ya. Aduh, isin aku. Tapi dengan kemajuan zaman nih, bagaimana menanggapinya? Gitu. Kita dengan di zaman para wali kan pasti berbeda tuh kan. Jadi apa ya zaman digital atau apa gitu, ini kan pasti berdampak itu dengan generasi saat ini nih. Ini bagaimana menanggapinya? Ini penting loh ini. Bagaimana kita menanggapi zaman lah. Monggo. mengikuti zaman itu bagus. Bagus. Tuh, iya. Karena sesungguhnya peradaban itu ya tetap harus kita ikuti. Iya itu. Tapi harus ada filternya, Bot. Nah, itu benar. Filternya itu apa? Anak-anak kesenian tetap harus kita dekatkan dengan sisi agama. Agama itu ya, itu. Iya, Bot. Da- Karena nggak boleh kalau kita menyisikan agama. Wah, benar itu. Benteng itu. Itu benar. Dan sebenarnya ya kalau menurut saya ini ya Pak Yudi ya Cawati ya, ya sepunten ini bukan saya sok tahu loh ya, bukan sok tahu ini pemirsa, bukan ini. Jadi sebenarnya ya seni itu adalah media penyampaian dari sebuah budaya. Nah, budaya ini adalah esensinya adalah lahir dari intelektual dan spiritual sebuah bangsa. Nah, jadi agama itu adalah spiritual manusia sebuah bangsa, dihadirkan, dijabarkan oleh kesenian begitu ya. Jadi sebenarnya tidak boleh meninggalkan, sebenarnya bener itu. Cipotku cerdas. Waduh, itu ya, oh Belajarnya dari jangan mana? begitu. Saya mau tanya, Pak. Aduh, Kamu itu belajarnya dari mana? Tuh, Sekolah di mana podcast? Sekolah di mana kamu ini? Aduh, ini. Ayo, Aduh. saya kok makin curiga sama saya, kamu. aduh, begini, aduh, gimana ya, saya ini belajar dari Kang Caleg itu, di situ Kang Caleg itu, Iya, belajar Ki Afif Caleg Limo itu, Sodo. itu jangan salah itu. Kenapa badan saya kecil itu ya karena Yang- dia itu, Iya, didikannya iya, dia iya, itu, iya. saya itu. Jadi hidungnya pesek ya nurutin dia saya itu. Jadi ya gimana ya? Ya kecerdasan dia itu nitis gitu kepada Daku gitu. Jadi ya kadang-kadang ya gimana ya ngomongnya sendiri suka kemana gitu. Jadi saya sendiri ya bingung. Tapi ya orangnya cerdas sih sebenarnya itu. Tapi ini menanggulangi tentang kemajuan zaman anak muda. Apalagi itu solusi atau apa ya ide-idenya lah dari dunia kesenian. Monggo. Gini,
pembina itu. Nah, pembinanya itu harus sering-sering proses. Ketika anak-anak sering proses latihan menghafal, maka anak-anak itu kecenderungan untuk ke arah negatif itu. Waduh, itu jadi kebiasaan gitu ya itu. Disibukkan oleh hafalan naskah. Wah, itu benar itu. Akhirnya nggak sampai nge-game, nggak sampai pacaran boleh lah. Oh iya. Nah, Aduh, tapi kalau disibukkan oleh latihan kan akhirnya pembina kan bisa. Oh iya, spirit gitu ya, jadi spirit gitu ya. Aduh, iya benar-benar itu. Lalu dengan Cak Patir ini, Cak Patir, aduh, Cak Patir gitu ya. Gini Pot, ibarat kita menarik busur panah. Waduh, ini panah cuy gitu. Kalau kita ingin melesat lebih jauh di zaman sekarang, Iya. itu kita harus menarik ke belakang, mengetahui sejarah-sejarah, budaya-budaya masa lampau untuk bisa kita terapkan dan bisa melesat Lebih dengan jauh. cepat lebih jauh. Waduh, itu filosofi yang bagus itu. Itu sebenarnya kalau dalam leluhur kita itu ya ada peribahasanya. Kamu ini akan lebih hina hidupnya kalau kamu tidak mengenal leluhur bangsamu sendiri gitu ya. Setuju sekali. Aduh, ini, aduh, daku, Jadi begini, saya dengar ini Cak Patir ini membuat komunitas Sanggar Pasir ya, gitu ya, dari Gresik. Itu apa itu Sanggar Pasir itu? Atau mau menyaingi Kota Seger gitu ini dengan ini atau apa itu begitu? Bukan ya, justru aduh, malah gitu. begini Pot. Iya, bagaimana itu? Setelah Kota Seger itu masuk ke wilayah sekolah-sekolah pelajar Kabupaten Gresik, Ya, setelah mereka lulus itu ditampung Oh, di komunitas-komunitas binaan dari Kota Seger oh sendiri. itu jadi wadahnya gitu ya. Wadahnya setelah lulus dari Kelanjutannya sekolah. gitu. Ada kelanjutannya, jadi Iya, sudah bener, komplit bener. ini. Waduh, Kalau di daerah Pantura itu ada Sanggar Pasir, Pasir ya. di ujung Pangka Banyurip itu Banyurip. tempatnya. Oh. Kemudian binaannya Kota Seger lagi di kota ada yang namanya Gresik Teater. Gresik Teater. Nah, yang diampu oleh Mas Diki. Waduh, ini luas berarti ya. Aduh, Iya, ini jadi di Pantura ada binaannya, di kota juga ada. meluas begitu ya. Meluas. Luas dan Ini membumi. waduh itu yang benar itu. Nah ini kalau ini langsung kita kembali ke esensi teater ini. Ya jangan salah, Daku ini sudah lama berteater juga ini loh. Jadi saya ini berteater itu dari mana ya? Lupa saya itu. Pokoknya beginilah, teater ini bagaimana gitu ya. Jangan sampai ada kubu-kubuan gitu. Nah ini bagaimana? Ya karena ya saya berada dari Lamongan ini, istri saya jadi orang Lamongan nih. Jadi KTP saya orang Lamongan. Jadi gimana ya mau nggak mau saya bertanggung jawab moral lah begitu. Jadi untuk mengembangkan seni di Lamongan atau di Gresik atau di Indonesia dimanapun lah sama saja toh sebenarnya. Nah jadi begini, masukan atau saran Anda semua ini sebagai tokoh pelaku ini di grassroots-nya kesenian ini bagaimana untuk tidak kita berkubu-kubuan, ada wilayah selatan, ada utara, akhirnya yang gontok-gontokan, wah ini tidak mau nonton teater di sana karena ini, wah itu yang itu, tidak ini ke sini, tidak saling support, malah menjauhkan, malah menjatuhkan gini, mensabotase. Ada orang yang pinter ini, wah nggak suka, dihabisi gitu. Itu kan bukan cerminan orang seni toh kalau begitu. Itu bagaimana ini di teater kita ini? Wah ini bener dari diri ya. Ini bener Niatnya kesenian. Nah itu benar. Karena kesenian ini adalah bagian dari kebudayaan. Iya. Budaya kita benar. luas sekali. Itu Nah, keluasan itu ada pada hati kita. hati Ketika lagi. hati kita ini sudah, wah kesenian untuk siapapun, nggak mungkin ada merah, biru. Waduh, Ini sama-sama itu ini benar. adalah Itu. adalah bagian dari Cepot. keutuhan. Wah, Nah, itu ya benar udah, itu kayak sebenarnya gitu itu ya. Bot. Jadi beraneka Setiap- ragam gitu ya. Berbeda itu kamu bagus.
bagus itu kok. bener Yang penting keutuhannya masih. itu menyikapinya dengan dewasa begitu ya. Jadi jangan kekanak-kanakan lah gitu, beda dikit langsung dibenci gitu ya, dijauhi, dihasut sana sini oh ini akhirnya dijual teater ini jadi proposal, jadi anggaran dimakan sendiri gitu ya. Boleh buat bersaing itu boleh. Oh boleh itu Boleh ya, sebetulnya, ya. tapi dalam karya. Karya itu saya setuju itu ya. Aduh ini bener itu Cawati ini dalam berkarya ternyata pemirsa ya. Jadi di situ itu esensinya dalam berkesenian ya gitu ya. Jadi sebenarnya begini ya, yang saya tahu juga ini dari para leluhur Nusantara sebenarnya loh ya, ini di dalam pendidikan negara kita atau bangsa kita sebenarnya tidak ada persaingan, tidak boleh bersaing. Yang ada adalah saling melengkapi. Jadi tidak bisa bersaing ini karena ini kebutuhan bersama gitu. Jadi bukan bersaing sistemnya itu, tapi saling melengkapi kekurangannya. Ini kurang, ini kita lengkapi begitu ini. Jadi tidak bersaing itu akhirnya menjadikan manusia buas gitu ya. Tapi kalau saling melengkapi ya itu bicara hati lagi. dasarnya gitu kan ya. sudah jelas toh, Iya. Pot. Pancasila. Waduh, ini aduh jago ini Pancasila. Aduh, ini Bineka Tunggal Ika. Nah, itu bener itu ya. Aduh, jadi istri berbeda-beda tapi tetap satu rumah. Aduh, ini aduh kesana lagi ini. Aduh, mohon maaf ya pemirsa, ini bukan ini. Kita lanjut lagi ya pemirsa ini tentang teater Gresik ini. Jadi di teater Gresik ini selain teater ada musikalisasi puisi gitu ya. Itu ada kelompok apa saja itu? Banyak itu. Waduh banyak ya. Kalau di kota itu ada musik limbah. Musik dari limbah. teater Cager. Cager itu. Waduh Itu ini. ada Cikitaka. Cikitaka. Aduh ini. Ya, alumni dari Kompleks. Cager. Cager. Nah, terus ada pecahnya lagi Onomastika. Onomastika. Itu juga garap-garap musikalisasi puisi. Waduh ini. Ada Max Sutejo. Itu juga Waduh, garap. itu bener. Ada Itu yang kelompok penyanyi Max reggae Sutejo. itu Iya. ya. Waduh. Reggae-reggae iya, juga itu. bisa. Oh iya, itu sebagai wujud mengimbangi atau tantangan zaman gitu ya, menjawab tantangan zaman gitu ya, Teater mengikuti lah. akhirnya bisa diterima dari Itu segala benar sisi. benar itu jadi kedewasaan berpikir itu menentukan ya ternyata ya. Itu bener. Aduh, ini kalau Dan ludrukan juga. ludruk, aduh Iya, ini di Lowayu itu. Oh, ada, komunitas lagi gitu ya. Masih pelajar. Waduh, pelajar Pemain ini. gamelannya cewek-cewek. Waduh ini, Itu aduh, sayang. aduh ini kalau ada yang jomblo saya datang lah Cantik, gitu. Bos. Oh ada ya pasti ya, Iya, aduh ini. sanggar Iya. Video Budoyo. Aduh, budaya Grup, itu, iya, wah grup itu Video Budoyo. itu Pelajar. bagus, pasti Tempat di situ sindennya ada. ciamik itu, aduh. Jadi selain itu ya, jadi yang ingin disampaikan harapan panjenengan gitu ya, Pak Yudi sebagai apa ya pemangku gitu atau tokoh pemuda Gresik, harapannya untuk pemuda khususnya yang ada di Gresik, Lamongan, Jawa Timur dan seluruhnya lah. Monggo ini kan ditontonnya bukan dari Jawa Timur, ini ditonton dari Bandung atau apa di Jakarta. Pak Arno juga siap ini mempublikasikan wayang kuis katanya ini. Ini harapannya untuk anak muda khususnya dari Lamongan, Gresik dulu atau Jawa Timur dan Indonesia lah. Harapannya monggo. Harapannya positif untuk semua kaum muda, mudi, khususnya di daerah Jawa Timur dan umumnya untuk Indonesia. Berkaryalah dengan hati, karena kalau dengan hati maka fikir pun dapat, laku pun dapat. Maka adaku karena adamu, adamu karena aku. Semoga Tuhan setuju. Itu saja. Aduh, ini amin, amin, amin itu yang kata-kata super ini. Aduh, aku jadi dapat sesuatu yang bermakna ini. Kalau dari Kang Pati sendiri, monggo apa harapannya ini untuk generasi saat ini? Ya, untuk teman-teman saya lah begitu, monggo. Ya, saya kira dari sekian komunitas sebetulnya sudah punya tujuan yang sama untuk memberikan kontribusi dalam menggali kebudayaan atau berproses dan latihan untuk melestarikan seni budaya. Kita pertahankan, kita perkuat Indonesia
dengan semangat kebudayaan. Wah, itu mantap itu ini. Jadi sebenarnya pemuda kita kalau punya pemikiran sama gitu ya seperti ini, Indonesia itu pasti punya jati diri bangsa ya. Tidak akan luntur lah, walaupun budaya manapun datang kita tetap punya ciri khas gitu ya. Jadi punya jati diri bangsa, pola pikirnya keindonesiaan. Kan cirinya ada sebuah bangsa itu kan ada ciri dari bahasa, dari busana, dari tingkah laku, itu ciri-cirinya ya. Jadi ini teater itu tujuannya seperti itu ya, bukan jadi kayak orang gila gitu ya. Wah, ini itu bukan ya itu ya. Waduh, itu berarti salah apa ya? Salah orang-orangnya sajalah menilai teater gitu ya, begitu ya. Aduh, iya begitu. Jadi begitu ya para pemirsa Wayang Kuis Kris, intinya di Gresik ini ternyata sudah berkembang ini. Jadi ada nilai-nilai esensi yang ingin disampaikan dengan metode gitu. Jadi setiap kota emang berbeda, tapi ini perbedaan ini yaitu seperti yang tadi Bapak Judi ini disampaikan, berbeda-beda tetap satu tujuan gitu ya. Jadi kita dalam berkesenian boleh apapun berbeda tapi ada etika dulu gitu ya. Bener ya Pak Budi? Pak Budi, aduh, Pak Judi ya, aduh. Pak Judi. Pak Judi ini. Pak Budi, Pak Budi. Aduh, ini aduh, aku ini jadi lupa ini. Pak Judi. Pak Judi itu, aduh ini kamu jadi asistenku nanti ya. Oke, siap. Ya, intinya begitu ya dalam berkesenian. Jadi ada nilai-nilai yang harus diutamakan dulu, dari etika baru estetika begitu. Jadi nilai-nilai apapun itu sebenarnya bagus lah ya untuk generasi saat ini. Semoga bermanfaat tayangan ini. Dan terima kasih. Sampurasun, kula nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.